Selamat datang kembali pada channel Mutiara Investasi. Semoga sobat investor dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu dimanapun berada. Video ini tidak bermaksud mengajak membeli dan menjual saham. Pergerakan harga saham terbaik di sektor semen dan rokok selama bulan April ini cukup menarik perhatian. Pertama, saham di sektor semen adalah saham Indosemen Tunggal Prakarsa dengan kode INTP, mengalami kenaikan sebanyak 9,6% selama 3 bulan terakhir. Kemudian saham semen lainnya yaitu Semen Indonesia Tbk, dengan kode SMGR, malah mengalami penurunan sebesar 18,21% selama 3 bulan terakhir. Kedua, saham di sektor rokok, yaitu saham Gudang Garam Tbk, mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu sebanyak 29,91% selama 3 bulan terakhir. Namun saham HM Sampurna, malah mengalami penurunan sebesar 15,42% selama 1 bulan terakhir ini. Kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya anomali pergerakan saham-saham terbaik di sektor semen dan rokok ini? Sepanjang tahun 2022 lalu SMGR memperoleh pendapatan sebesar 36,379 triliun, dan laba bersih sebanyak 2,499 triliun. Naik tipis dari tahun 2021 yaitu sebesar 2,117 triliun, dan dari 5 tahun besarnya laba SMGR tergolong konsisten setiap tahunnya di atas 2 triliun rupiah. Kemudian pada saham INTP, sepanjang tahun 2022 lalu INTP memperoleh pendapatan sebesar 16,328 triliun, dan laba bersih sebanyak 1,788 triliun. Juga naik tipis dari tahun 2021 yaitu sebesar 1,842 triliun, dan dari 5 tahun besarnya laba INTP tergolong konsisten setiap tahunnya di atas 1 triliun rupiah. Jadi dari tahun 2022, kinerja saham SMGR dan INTP tidak jauh berbeda, namun perlu kita nantikan laporan keuangan di kuartal 1 tahun 2023 ini. Selanjutnya pada saham rokok, sepanjang tahun 2022 lalu, HMSP memperoleh pendapatan sebesar 111,2 triliun, dan laba bersih sebanyak 6,3 triliun. Turun dari tahun 2021 yaitu sebesar 7,1 triliun, dan dari 5 tahun terakhir besarnya laba HMSP, konsisten turun setiap tahunnya, dari rata-rata di atas 10 triliun rupiah, dan 3 tahun terakhir ini, selalu di bawah 10 triliun. Kemudian pada saham GGRM, sepanjang tahun 2022 lalu GGRM memperoleh pendapatan sebesar 124,6 triliun, dan laba bersih sebanyak 2,78 triliun. Bahkan, turun drastis dari tahun 2021 yaitu sebesar 5,6 triliun, dan dari 5 tahun besarnya laba GGRM juga mengalami penurunan karena tekanan tarif cukai rokok. Jadi, dari tahun 2022, kinerja saham HMSP dan GGRM juga tidak jauh berbeda, namun pada saham HMSP laporan keuangan di kuartal 1 tahun 2023 sudah keluar. Dengan mengalami kenaikan pendapatan sebesar 26,9 triliun, dan laba bersih sebanyak 2,16 triliun, naik tipis dari tahun 2021 yaitu sebesar 1,9 triliun saja, namun harga saham HMSP malah turun. Sedangkan, pada saham GGRM belum keluar laporan kuartal 1 tahun 2023 ini, namun harga sahamnya sudah naik lebih kencang. Dari histori pembagian dividen, pada saham Gudang Garam, dari tahun 2014 hingga 2022, hanya tahun 2020 saja tidak membagikan dividen, sisanya selalu membagikan dividen. Meskipun dengan yield dividen yang kecil, dengan rata-rata per tahun sekitar 3% saja. Namun pada tahun 2022 lalu, GGRM membagikan dividen dengan yield 7,10% dan nominal 2.250 per lembar saham. Ini membuktikan bahwa GGRM tetap loyal kepada investornya, meskipun rasio laba bersih menurun akibat kenaikan cukai rokok. Pada saham HMSP, dari tahun 2017 hingga 2022, selalu membagikan dividen,
dengan yield rata-rata yang lebih baik dari gudang garam yaitu sekitar 5% per tahun. Pada tahun 2022 lalu, HMSP membagikan dividen dengan yield 6,15% dan nominal dividen Rp63,3 per lembar saham. Namun pada HMSP nominal dividen terus turun dari tahun ke tahun. Persentase nilai dividen yield HMSP naik, karena harga sahamnya terus turun dalam selama 5 tahun terakhir. Kemudian dari histori pembagian dividen saham di sektor semen. Pada saham SMGR, dari tahun 2014 hingga 2022, selalu membagikan dividen, meskipun dengan yield dividen yang kecil, dengan rata-rata per tahun sekitar 2% saja. Pada tahun 2022 lalu, SMGR membagikan dividen dengan yield 2,59% dan nominal 172 per lembar saham. Pada saham INTP, dari tahun 2016 hingga 2022, juga selalu membagikan dividen, dengan yield rata-rata yang lebih baik dari SMGR, yaitu sekitar 5% per tahun. Pada tahun 2022 lalu, INTP membagikan dividen dengan yield 5,05% dan nominal dividen Rp500 per lembar saham. Dari sisi loyalitas pembagian dividen saham INTP memang lebih unggul dari saham SMGR. Dari porsi saham yang bisa diperdagangkan, kita bagi menjadi 3 kelompok investor, yaitu investor asing, institusi dan retail. Pada saham INTP, dari data terakhir Maret 2023 ini, investor asing menjadi pemegang saham terbanyak dengan persentase sebanyak 80,5%. Kemudian investor institusi memiliki sebesar 17,8%, dan investor retail hanya memiliki sebanyak 1,7% saja. Pada saham SMGR, dari data terakhir Maret 2023 ini, investor asing menjadi pemegang saham terbanyak dengan persentase sebanyak 65%. Kemudian investor institusi memiliki sebesar 27,1%, dan investor retail hanya memiliki sebanyak 7,9% saja. Jadi dari sisi pemegang saham, INTP lebih unggul karena porsi persentase investor retail lebih sedikit. Dari porsi saham yang bisa diperdagangkan pada sektor rokok. Pada saham HMSP, dari data terakhir Maret 2023 ini, investor retail menjadi pemegang saham terbanyak dengan persentase sebanyak 55,8%. Kemudian investor institusi memiliki sebesar 26,0%, dan investor asing hanya memiliki sebanyak 18,2% saja. Pada saham GGRM, dari data terakhir Maret 2023 ini, investor asing masih menjadi pemegang saham terbanyak dengan persentase sebanyak 39,4%. Kemudian investor retail memiliki sebesar 35,0%, dan investor institusi hanya memiliki sebanyak 25,6% saja. Jadi dari sisi pemegang saham, GGRM lebih unggul karena porsi persentase investor asing lebih banyak. Demikian analisa dari saham-saham terbaik di sektor rokok, dan di sektor semen yang terjadi perbedaan pergerakan harga sahamnya. Di mana saham-saham di sektor yang sama, biasanya bisa bergerak searah atau bersama-sama, seperti misalnya saham-saham di sektor perbankan, batubara, konsumer, dan konstruksi yang sering kompak bergerak bersama-sama baik itu naik, maupun turun. Bagi kawan-kawan investor yang mempunyai pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Semoga informasi dan analisa video ini bisa berguna, dan bisa membantu strategi investasimu. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi pada analisa saham di video selanjutnya.